Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat malam ya, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita datang dengan penuh kerinduan kepada Allah. Mari kita pujikan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau selalu melekat kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik di dalam hidup kami. Kami mau menyembah sujud kepadamu saat ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus sendiri yang pimpin dari permulahan sampai selesainya. Bapa Tuhan, urapi hamba-hambamu yang tugas, urapi kami semua yang hadir di tempat ini. Kami mau bersama-sama berdoa Tuhan. Kami mau tinggikan nama Yesus. Kami mau sanjung nama Tuhan. Karena Tuhan hanya Tuhan saja yang layak kami sembah dan puja. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan hadir di tempat ini. Hadirat-Mu turun di tempat ini. Semua doa-doa dijawab oleh Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi. Tuhan selalu mengasihi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami juga bersatu berdoa buat yang lemah, yang sakit, yang di dalam masalah. Kami penuh menyerah kepada Tuhan, karena Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan keajaiban. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapak. Tuhan, saudara-saudara yang belum hadir di saat ini,
Mungkin mereka masih ada di tengah jalan karena cuaca jalanan macet. Biar Tuhan tolong tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami datang dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus di hadirat Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami yang hadir. Oh, roti dan air diberkati oleh Tuhan. Bahkan penyakit pun Tuhan sanggup lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur Tuhan. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita rasakan kehadiran Allah pada saat malam hari ini. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, kami sembah Kau Bapa ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama
nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau telah melawat kami satu persatu ya Tuhan. Bahkan kami percaya Kau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terimalah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang hampir untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini sudah mulai musim hujan. Tolong Tuhan Kau berikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah, sehingga anak-anak-Mu dapat leluasa datang beribadah kepada-Mu tanpa ada halangan atau rintangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas pada hari Minggu besok, mulai dari penerima tamu, absensi, kolektan, singer, song leader, multimedia, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu beserta penterjemah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Kau beri kekuatan kesehatan sehingga hamba-hamba-Mu ini pada hari Minggu besok dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga semua yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan kedua pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julien beserta Bapak David Liu. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Kau berkati, Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan pengurus, pelayan, pekerja, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kau berikan mereka semua roh sukacita untuk melayani, sehingga mereka saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, sehingga semua yang dilakukannya semuanya berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan GPPS Sawan, tempat kami bernaung. Kami serahkan baik ibadah pagi maupun sore, Tuhan berkati, dan juga dengan kedua penatua, juga staf, seluruh pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Pusat Sawan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, sehingga lewat GPPS Sawan ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami dari Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, seluruh menteri, kabinet, beserta seluruh pemerintahan tertinggi dan terrendah, TNI, Polri, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Dapat Tuhan berkati, sehingga masyarakat Indonesia tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan sebentar akan diadakan tahun depan, diadakan pemilihan presiden. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan turun campur tangan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menentukan, memilih pemimpin bagi bangsa kami, baik pemimpin presiden, pemimpin yang duduk di legislatif, DPR ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga kedepannya bangsa negara kami tambah maju, bangsa kami tambah diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan kiranya pemilu semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai. Jauhkan dari segala mara bahaya, kerusuhan, kekacauan, perpecahan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melindungi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kota kami, kota Surabaya yang kami cintai. Kami serahkan dari pemerintahan Bapak Wali Kota, beserta wakil, seluruh pemerintahan dari tertinggi sampai terendah. Kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan berkati kota kami, sehingga kota kami selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga selalu aman, damai, sehingga kami semua anak-anak-Mu dapat leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga sebentar ya Tuhan akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati kami, Kau sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan, sehingga
ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan dan tertanam bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan hamba-Mu sebentar mendapatkan firman-Mu, Kau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya semua sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak menjadi pendengar-pendengar firman-Mu saja ya Tuhan, tapi ajarlah kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Saya hanya sedikit memberi pengumuman bahwa besok sore itu adalah perayaan Natal dari Komsel gabungan di Ibadah Mandarin. Ya, sedangkan Natal Mandarin sendiri akan dilaksanakan Minggu tanggal 17 Desember jam 9 pagi. Ya, dan besok Minggu itu ada gladi resik untuk kur Mandarin. Tolong semua anggota kur tidak ada yang absen, dan baru nanti untuk pengisi acara semuanya baru akan gladi resik hari Jumat depan. Melalui pengumuman ini juga saya umumkan ibadah doa malam Mandarin hari ini yang terakhir di tahun 2023. Mulai Jumat depan libur 3 kali. Kita akan berjumpa kembali di doa malam Mandarin tanggal 5 Januari 2024. Semoga tempat sama, jamnya juga tetap sama. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yusako Sasih. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBPS Shalom Pamekasan. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya pikir ada yang menerjemahkan bahasa Mandarin. Soalnya pernah melayani di ibadah raya bahasa Mandarin, ada yang menerjemahkan. Berhubung kita memasuki bulan Natal, mari kita akan membahas firman Tuhan dari sekitar Natal juga. Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama mulai ayat yang kelima. Nanti kita akan bahas sampai ayat 25. Sidang jemaat, kita punya waktu 45 menit. Saya tidak mau lihat jam karena saya nanti akan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Kalau sudah 45 menit, Anda bantu aja yang keras. Ya, supaya kan enak kan. Udah selesai saya ingat ya. Ya. Nah, Injil Lukas pasal pertama ayat yang kelima saya bacakan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini dikatakan bahwa ada seorang imam yang bernama Imam Sakaria, dan dia mempunyai istri yaitu Elisabet. Dikatakan bahwa kedua orang ini adalah orang benar, ya, orang benar. Suka lo cari hamba Tuhan benar sekarang, ya kan? Suka, ya. Dan di sini kita mendapati dua orang benar. Dua orang benar, dan dikatakan hidup menurut segala perintah
dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sederhananya ini adalah hidup kudus, ya. Sederhananya disebut hidup kudus. Tetapi yang jadi masalah, walaupun mereka hidup kudus, mereka punya masalah. Masalahnya pelik, tidak terselesaikan, yaitu Elisabet itu mandul, ya. Elisabet mandul. Zaman dulu kan, zaman Alkitab ini kalau mandul itu aib dikatakan, ya. Sehingga ini masalah besar. Dan kita tahu melalui pembacaan kita nanti seterusnya bahwa Sakaria sudah berdoa, ya. Sakaria sudah berdoa, nanti kita akan bahas itu. Tetapi lebih daripada itu kita harus yakini bahwa sebenar apapun kita, sesaleh apapun kita, ingat, tidak akan membuat kita secara otomatis lepas dari masalah. Kita pasti punya masalah. Bahkan tahun depan kalau ada hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa Tuhan akan memberkati, berlimpah, pintu terbuka, segala macam, saya mau katakan tahun depan adalah waktu-waktu yang sangat sukar, ya. Di sanalah sebenarnya semua orang akan menghadapi masalah, tetapi orang yang dewasa rohani akan tetap kuat dan tenang menghadapi masalah ini. Itu yang membedakan sebenarnya, ya. Jadi jangan hanya percaya, wah semuanya akan menjadi mudah, Tuhan akan turut campur tangan. Sudahlah, Alkitab aja mengatakan semuanya sedang menuju kehancuran. Anda akan mendapati mau ekonomi, bencana, alam, pemerintahan, semuanya akan bertabrakan dan kacau, ya. Tetapi kan di tengah-tengah kekelaman, terang kita akan semakin terang. Amin. Ya. Oleh karena itu, ayo siap-siap menjala jiwa. Saya mau tanya ya sebentar, siapa yang pernah mengusir setan di sini? Masa dong? Ya hanya satu. Loh, kita orang Kristen kan, orang percaya kan? Siapa yang pernah menyembuhkan orang sakit? Masa Anda ke gereja atau apa? Kan kita ini ke gereja, diperlengkapi di gereja, keluar untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, supaya mereka itu dimenangkan. Ya kan? Katanya bisa nyanyi di gereja atau apa? Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, ayo kita pikirkan kebenaran ini, ya, supaya kita tidak hanya gagah di gereja, tetapi di luar, ya. Nah, untuk memenangkan jiwa Anda butuh kuasa, ya. Anda butuh kuasa. Sungguh sangat menyenangkan ketika Anda mendemonstrasikan kuasa. Ya, tahun ini saya melayani bukan banyak melayani di gereja, tapi banyak diundang untuk mengusir setan. Diundang di pabrik, diundang di rumah, orang kerasukan, orang disantet, ya, dan itu seru. Itu seru. Nah, ya, kita lihat bahwa Sakaria dan Elisabet hidup benar, hidup kudus. Jelas ini Alkitab mengatakan sendiri mereka hidup tidak bercacat, bukankah itu luar biasa? Tetapi ada kata langsung ayat yang ke-7 mengatakan tetapi, kan tidak enak kan? Kata tetapi setelah atasnya baik-baik tetapi, nah itu tidak enak. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya, ya. Mereka punya masalah dan Sakaria berdoa, Elisabet berdoa. Walaupun nanti jawaban Tuhan itu lama sekali, dikatakan sampai mereka itu sudah lanjut umur, ya. Nah, nanti kita akan bahas itu mujizat itu. Tetapi ini pembukaannya ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, hidup kudus punya masalah yang tidak terselesaikan, yaitu Elisabet mandul, sudah berdoa Tuhan tidak jawab.
Tetapi luar biasanya Zakaria tetap melayani Tuhan, tidak kecewa, tidak undur, tidak patah semangat. Ini tidak mudah. Banyak orang ketika sudah ibadah, memberi perpuluhan, ikut ini, ikut itu, kemudian mengalami masalah, sakit tidak disembuhkan, usahanya mulai goyah, kemudian pelayanannya juga mulai berkurang, kemudian kecewa kepada hamba Tuhan, terakhir kecewa kepada Tuhan. Banyak yang seperti itu. Tetapi ayo di suasana Natal ini kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth. Mereka sudah melayani luar biasa, dan ini bertahun-tahun. Mereka juga mempunyai masalah, didoakan bertahun-tahun tidak selesai, tetapi mereka tetap melayani. Ya, itu kan sangat luar biasa. Padahal sekarang kita itu melihat banyak orang yang hidupnya kecewa. Kecewa dengan dirinya sendiri, kecewa dengan gereja, kecewa dengan siapa. Alkitab mengatakan di akhir zaman banyak orang yang menjadi tawar. Ya, tawar itu sama dengan kekecewaan. Ketika sudah lama kecewa, akhirnya tawar hatinya. Nah, jangan sampai kita masuk dalam bilangan orang-orang yang disebut ini. Di akhir zaman banyak orang yang tawar hati. Jangan. Ayo di akhir zaman kita harus lebih semangat. Amin. Ya, menangkan jiwa, adakan mujizat. Ya. Anda kalau menyembuhkan orang sakit, lihat orang yang awalnya sedih karena sakit, kemudian ketawa karena sembuh, itu senang loh. Ya, itu melebihi kita dikasih uang, sungguhan. Ya. Anda lihat orang yang menderita karena kerasukan, ya terikat sedemikian rupa, kemudian bebas, lihat wajahnya bersinar, senangnya luar biasa. Ya. Oleh karena itu saya mendorong, ayo jemaat demonstrasikan kuasa Tuhan. Ya, demonstrasikan. Ya. Saya menemukan begini, saya sering diundang untuk ngusir setan. Lalu saya tanya, saya iseng, lalu di Surabaya tidak ada pendeta, Pak. Istri saya juga, kenapa kok kamu terus yang diundang? Kenapa kok kan banyak pendeta? Dan saya sebenarnya tidak ada pendeta. Ada, Pak, saya ngundang si A, ini pendeta terkenal, tapi jawabannya, saya tidak diurapi Tuhan untuk mengusir setan, saya hanya menyampaikan firman. Kemudian saya ngundang si B, Pak, jawabannya, saya ditetapkan Tuhan untuk bernubuat, bukan untuk mengusir setan. Saya ngundang si C, Pak, saya itu kan pelayanan butuh persiapan, saya belum siap loh. Ini apa-apaan? Sidang jemaat. Loh, ini kenyataan loh di dalam gereja. Kan kita harus pikirkan. Minimal jemaat sudah, kalau pendetanya tidak siap semua, saya aja yang maju, kan gitu. Ya kan? Jangan ikut-ikutan takut. Nah, ya kita lihat di sini Zakaria melayani. Doanya belum dijawab, tapi dia terus melayani. Jangan kecewa, jangan kecewa. Kemudian ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Nah, ketika Zakaria melayani, dikatakan malaikat Tuhan hadir. Ya, kan luar biasa kan? Loh, ini namanya baru ibadah. Ketika kita beribadah, malaikat hadir. Loh, ini sekarang langka atau enggak? Langka ya? Langka. Tetapi seharusnya pelayanan malaikat ini kan selalu ada dalam setiap ibadah kita. Coba lihat dari kitab Kejadian di Taman Eden, ketika manusia diusir, ada malaikat kemudian yang menjaga Taman Eden itu. Ya.
supaya Adam dan Hawa tidak masuk kembali. Ada malaikat. Kemudian waktu Samson mau dilahirkan, itu didahului oleh pelayanan malaikat kepada orang tua Samson yang waktu itu ibunya mandul juga. Ya. Anda mau lihat pelayanan dari Abraham bertemu malaikat. Anda melihat pelayanan dari Ishak itu ditolong oleh malaikat. Yakub ketemu dengan malaikat. Musa berbicara dengan malaikat. Ya. Daniel juga ditolong oleh malaikat. Elia diberi makan oleh malaikat. Yesus bertemu dan dilayani oleh malaikat. Petrus ditolong oleh malaikat. Paulus ditolong oleh malaikat di kapal yang terombang-ambing. Di akhir zaman nanti kita akan mendapati kitab Wahyu. Anda baca, Anda akan membaca malaikat. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, seberapa sering malaikat tampil dan dilihat oleh kita? Padahal kitab Ibrani mengatakan malaikat itu ditentukan Tuhan untuk menjaga dan melayani orang yang berhak menerima keselamatan. Artinya kalau sampai saat ini kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, kita tidak pernah mendapatkan pelayanan malaikat, di gereja tidak ada kehadiran malaikat atau hadirat malaikat, saya mengatakan ada yang salah dengan gereja kita. Ada yang salah dengan hidup kita. Beberapa kali ketika saya memimpin penyembahan, jemaat mengatakan, "Pak, saya melihat sebuah cahaya di belakang Bapak, tinggi besar dan sebagainya." Itu sering. Kami beberapa kali, dan boleh dikatakan sering, ketika penyembahan itu jemaat tidak bisa berhenti. Ya. Bahkan pernah satu saat WL memulai ibadah dengan berkata begini, "Ayo kita akan mulai ibadah kita nyanyikan sebuah lagu seperti bunga di taman." Dan dia nyanyi seperti bunga di taman. Sampai di sini itu jemaat sudah nangis semua. Jemaat mulai tertawa, jemaat mulai mendapatkan penglihatan, jemaat mulai bernubuat, dan itu berjalan 1 jam lebih. Itu kalau bukan karena Tuhan dan malaikatnya yang hadir, yang berkarya, itu tidak akan terjadi. Sudah jemaat, saya pernah sudah seperti ini, sudah doa berkat, belum saya katakan amin, saya merasa dipimpin Tuhan dan saya katakan, sudah jemaat, ayo di sini ada hadirat Tuhan di mimbar, semuanya bisa maju dan naik ke mimbar. Anda tahu yang terjadi? Ada yang bisa sampai ke mimbar, ada yang belum sampai ke mimbar, mereka sudah tumbang. Itu pemain musik tidak bisa memainkan musiknya, mereka nangis. Sudah ibadahmu selesai, sudah tinggal amin, doa berkat selesai. Dan itu masih berlanjut 1 jam lebih juga. Sudah jemaat, itu loh hadirat Tuhan, itu loh pelayanan malaikat. Dan kita kekurangan hal ini sekarang. GPPS secara khusus, kita hanya hidup dengan nostalgia. Waktu Om Isa itu bagus, tetapi tanggung jawab kita adalah bahwa kita menerima warisan rohani itu dan kita membuatnya lebih dahsyat lagi. Amin. Tetapi yang terjadi sekarang, di manakah itu semua? Jujur, kalau petinggi-petinggi kita dijejerkan dengan petinggi-petinggi sinode yang lain, wibawanya tidak nyata. Sudah coba perhatikan. Yang saya menginginkan, saya mendengar dulu kalau sudah bilang Om Isa, orang bukan orang Kristen. Famili istri saya kata, orang suci itu. Loh, orang suci. Anda tidak rindu mendengar itu lagi diakui tokoh GPPS, orang suci itu. Iya. Saya
saya sekolah Alkitab, saya mendengar suara tongkat pemisah liu saja merinding. Itu pengurapan, itu hadirat Tuhan yang menyertai. Anda tidak rindu itu terjadi lagi. Sidang jemaat, ini harus dipikirkan. Ini akhir tahun, ini waktunya kita merenungkan. Ini waktunya kita merenung. Berpikirlah. Mari berdoa apa yang Tuhan kerjakan dahulu, Tuhan kerjakan lagi sekarang. Itu pelayanan malaikat. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran korban. Saya setiap pagi berdoa. Ada waktunya saya capek. Saya pernah satu kali saya capek. Saya katakan, Tuhan, tunggulah Tuhan, saya tidur sebentar. Kemudian saya ambil sikap tidur dan saya mendengar begini, kaki saya ditepuk, sak, dan saya melihat tidak ada orang. Tetapi karena kejadian itu saya langsung hilang, ngantuknya hilang, ngantuknya. Apakah itu pelayanan malaikat? Iya. Itulah pelayanan malaikat. Sidang jemaat, malaikat nanti di cerita selanjutnya kepada Maria juga malaikat menampakkan diri. Yang saya mau katakan begini, kok begitu mudahnya ya malaikat terhubung dengan manusia, tetapi sekarang kok kelihatannya itu hal yang langka. Yang salah pastinya kan bukan dari pihak malaikat kan, yang salah itu dari pihak manusianya itu. Ya. Malaikat tampak. Kalau kita masuk ke ayat 26, Anda lihat di sini. Sekilas saja ya, ini khotbah yang lain. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Coba kita bayangkan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke GPPS Jalan Arjuna. Bukan dahsyat. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan memerintahkan malaikat untuk datang ke rumah Bapak Budi. Kan dahsyat. Dan seharusnya itu yang terjadi. Sidang jemaat, kapan terakhir kali kita melihat hadirat Tuhan dinyatakan di gereja kita? Yang artinya orang tidak bisa. Orang itu tahu bahwa ini hadirat Tuhan. Yang nyata, bukan karena WL mengatakan puji Tuhan ada hadirat Tuhan di sini. Bukan bahasa-bahasa yang seperti itu. Tetapi yang semua jemaat itu bisa tahu. Ya. Saya pernah punya satu kali ibadah dari jam 5 sore selesai setengah 12 malam. Itu pun karena takut tetangga terganggu karena masih ramai. Ya. Itu hadirat Tuhan nyata. Bayangkan ibadah jam 5 sore sampai setengah 12. Itu tidak ada jemaat yang pulang. Kenapa? Karena mereka kita semua sama-sama tahu memang ada hadirat Tuhan yang sangat kuat. Ya. Terus di sini kita mau belajar ketika malaikat Tuhan menampakkan diri pada Zakaria. Saya langsung loncat dulu ayat 20. Perhatikan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Kata begitu lama. Sidang jemaat, yuk bandingkan dengan ibadah kita. Apakah ibadah kita begitu lama? Ya. Gereja sekarang itu mengurangi, bahkan gereja semakin besar, waktu ibadahnya semakin berkurang, ya kan?
dari 2 jam ke sejam setengah, bahkan ada gereja 1 jam saja. Itu kalau sampai nanti ada gereja 10 menit saja, itu asik. Ya. Loh, padahal gereja yang benar, Anda lihat kehidupan jemaat yang mula-mula, mereka berkumpul di bait Allah tiap hari. Selesai dari bait Allah, mereka tidak puas, masih ngumpul di rumah. Ya, misalnya saya ngumpul di rumah si A, oh ya beberapa lainnya ngumpul mungkin di rumah si B dan sebagainya. Tetapi mereka itu ngumpul sambil membahas Alkitab, sambil berdoa. Kita sekarang 2 jam kelamaan. Ini ada apa? Apa kita memang tidak suka ke Tuhan? Ketika COVID, orang-orang ibadah online. Tetapi lihat, setelah COVID pun, beberapa itu tidak mau ke gereja lagi. Online. Kenapa? Karena memang mereka tidak suka kok ibadah. Anda percaya ibadah online mereka sungguh-sungguh ibadah? Paling hanya nonton HP sambil makan pisang goreng kan? Iya kan? Kemudian ibadah online, lu berhadapan muka saja, pengurapannya tidak terasa kok. Apalagi ibadah online. Itu butuh pengurapan yang jauh lebih dahsyat, baru bisa dirasakan oleh yang nonton. Ayo kita tidak usah main tipu-tipuan, kita sedang berbicara kebenaran. Kalau memang tidak sesuai, ya bertobat. Ayo kita berubah. Ya. Sudah jemaah. Ayo pikirkan. Di sini dikatakan, ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika hadirat Tuhan nyata, saya mau istilahkan begini, waktu ini berhenti sementara. Kita sedang masuk dalam atmosfer kekekalan ketika hadirat Tuhan turun. Kalau Anda ibadah merasa kok terlalu lama ya, berarti Anda tidak masuk dalam atmosfer hadirat Tuhan. Ya. Pikirkan itu. Ayo KPPS. Itu kerinduan kita loh. Ingat Om Isa Leo. Om Isa Leo. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Melihat hal itu, ayat 12, ia terkejut dan menjadi takut. Ia terkejut dan menjadi takut bahwa hanya ketika ada hadirat Tuhan, ada pelayanan para malaikat, intervensi dari surga yang sangat nyata, baru kita akan punya roh takut akan Tuhan. Sederhananya supaya bisa dimengerti, kita akan memiliki rasa hormat yang kudus kepada Tuhan. Jujur, apakah kita ibadah itu datang dengan rasa hormat kepada Tuhan? Oh, belum tentu loh. Buktinya kita sering datang telat. Ya, datang telat. Padahal saya ingat dulu waktu saya sekolah SMP SMA, 17 Agustus itu pasti kita upacara, ya. Kita upacara di lapangan. Itu semuanya sudah ngumpul dulu, sudah dipersiapkan, baru inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Nah, kalau di gereja kan sebaliknya, Tuhan sudah datang dulu, jemaatnya belum datang. Ya, terbalik di gereja. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus masuk ke bait Allah, dikatakan menjelang waktu sembahyang. Artinya Petrus dan Yohanes tidak datang terlambat. Saya melayani di sebuah persekutuan doa di Surabaya, dan salah satu pengurusnya berkata begini, Pak Yusa, dari semua pendeta, Pak Yusa itu beda. Wah, apanya yang beda? Tidak pernah datang terlambat. Loh, banyak Pak yang datang terlambat. Bukan hanya banyak Pak, biasanya pas mau firman mereka masuk. Lebih lagi kasihan WL-nya kalau terlambat mereka.
itu WR harus menyanyi pujian berulang-ulang. Namanya pujian tunggu waktu. Ya. Kenapa juga sebagai hamba Tuhan tidak menghormat akan Tuhan? Kalau mereka hormat akan Tuhan, mereka tidak akan datang terlambat. Mereka tidak menganggap pujian itu hanya untuk jemaat. Waktuku untuk menyampaikan firman. Oh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ketika kita itu ibadah, semuanya posisinya sama di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang tinggi dan tertinggi. Itu aja. Bahkan kalau perlu yang namanya hamba Tuhan, menjeritnya, nangisnya, doanya itu lebih keras daripada jemaat biasa. Sidang jemaat, mari kita pikirkan di sini. Ayat yang ke-13 lanjutkan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kemudian Yohanes akan jadi seperti apa yang akan dilakukannya, semuanya disebutkan. Saya tidak akan ulas. Tetapi perhatikan di sini dikatakan doamu telah dikabulkan. Yang jadi masalah, ini sudah puluhan tahun doanya, ya kan? Dikatakan sudah lanjut umur. Berarti kan Zakaria dan Elisabet kemungkinan besar Elisabet sudah tidak haid lagi, ya kan? Sudah lanjut umur. Dan Zakaria sudah melupakan doanya, sudah tidak punya pengharapan lagi dan tidak mengharapkan doanya itu akan terjadi. Sudah kadaluarsa, sudah expired, ya. Sudah. Tetapi kalau Anda perhatikan rencana Tuhan luar biasa. Berapa banyak perempuan mandul yang Tuhan kemudian buat melahirkan dan anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Bahwa penungguan semakin lama itu hasilnya akan semakin dahsyat. Amin. Saya ketika awal-awal selesai sekolah Alkitab itu kan biasa kan seperti jagoan baru belajar karate, semuanya mau dipukul, ya kan? Saya pikir sekolah Alkitab dulu keluar saya khotbah orang kan bertobat dijamah Tuhan. Yang terjadi adalah ketika saya khotbah saya disalahkan oleh jemaat kemudian. Saya khotbah lagi disalahkan. Saya khotbah perpuluhan saya disidang. Saya disidang, saya pulang nangis, saya dipeluk istri saya. Saya bilang coba tetap karateka kan enak, ada yang nyalain pukul aja kan selesai. Ini kan nggak bisa. Ya. Iya. Dan saya hanya katakan pada istri saya satu saat, tahun depan kita akan diberkati Tuhan. Tahun depan kita masih kekurangan, ya tetap kekurangan. Sudah hampir selesai, istri saya tanya, katanya tahun depan diberkati Tuhan. Iya tahun depan, nah tahun depan lagi kan, ya itu bertahun-tahun, bertahun-tahun. Ya. Saya walaupun anak pendeta, saya ngepel kok. Saya ngepelnya sekarang kan bukan pakai seperti dulu kan masih berlutut. Tahu-tahu ini ngelupas kalau selesai perih ketika cuci sudah ngelupas. Ya. Saya berdoa. Saya walaupun anak pendeta, saya dikasih setiap bulan sama papi 20.000. Saya punya anak sudah Krismon 2 anak. Saya dikasih sama papi uang honor setiap bulan 75.000. Bagaimana saya hidup? Saya berdoa. Dan saya bisa sampai bisa mendengar, saya bisa tahu. Ketika saya tidak punya uang, Tuhan berbicara, saya katakan pada istri saya, nanti siang ada orang yang akan kirim uang. Dan itu terjadi. Dari sana saya belajar mendengar suara Tuhan. Sidang jemaat, bahkan pelajaran sekolah Alkitab itu tidak kepake. Ya, Anda mau STH, mau MTH, kalau Anda tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda tidak akan bisa menjawab. Sekarang, kalau saya keluar, jemaat yang dulunya protes terus, kok keluar terus? Lupa ya kalau punya jemaat. Sekarang kalau undang tamu, jemaat bisa katakan, bisa nilai, tak bisa.
enak Pak Yusa aja yang khotbah, tidak usah undang tamu. Tetapi saya mau katakan, ini bertahun-tahun setelah disalahkan. Ya, Anda boleh tanya kepada istri saya. Untungnya saya punya istri, tidak pernah musik soal uang. Saya mau pelayanan pulang pun dia tidak pernah tanya dapat berkat berapa. Yang ditanya bagaimana pelayanannya. Gitu. Sudah jemaah. Bahwa pelayanan tidak mudah. Lihat di sini kembali kepada doamu telah dikabulkan. Berapa tahun? Anggaplah dia kan mungkin kawin masih muda, mungkin umur 20 tahun. Zaman dulu bisa-bisa 17-18 tahun. 2 tahun, 3 tahun kok tidak punya anak, mungkin sudah mulai berdoa. Kemudian sampai mati berapa tahun? Anda berdoa baru sebulan sudah putus asa. Bandingkan dengan Zakaria dan Elisabeth. Abraham berdoa 25 tahun. Itu mendoakan janji Tuhan. Ya. Masih kurang panjang. Ada Kaleb yang mendapatkan janji Tuhan. Dia menghadap kepada Yosua 45 tahun. Tetapi karena janji Tuhan itu, Kaleb diperkuat, tubuh Kaleb pun diperkuat oleh firman Tuhan ini, sehingga dia mengatakan, tubuhku tetap sama kuat seperti 45 tahun lalu. Karena kuasa firman Tuhan yang bekerja dalam tubuhnya. Saya mengatakan, ketika malaikat ini mengatakan doamu dikabulkan, engkau dan Elisabeth akan melahirkan anak, kuasa dari firman ini saya percaya mengubah tubuh juga dari Zakaria dan Elisabeth. Buktinya Elisabeth bisa hamil. Ketika Abraham disuruh melihat, itu loh, lihat anakmu akan sebanyak bintang. Ketika Abraham mengiman itu, tubuhnya berubah menjadi lebih kuat. Tubuh Sarah berubah menjadi lebih kuat. Bahkan luar biasanya buktinya, ketika Sarah meninggal, maka Abraham kawin lagi. Kok masih kuat? Berarti kan tubuhnya pun diperkuat oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya mau tekankan, berita Natal adalah berita yang membuat kita tidak mengenal kata mustahil. Allah sanggup melakukan. Anda harus mengerti hal ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Berita di dalam Natal, Anda perhatikan Elisabeth mandul, ya, tapi sudah punya suami, tidak punya anak. Kemudian ada tokoh yang kedua, Maria, perawan, jelas perawan, lebih tidak mungkin lagi punya anak, tetapi toh dia punya anak. Engkau mungkin divonis dokter kanker stadium akhir. Saya mau katakan, untuk sembuh apakah ada kemungkinan? Apakah 3%? Apakah 0,1%? Tapi itu kan masih kemungkinan. Ada kan? Ada. Tapi kalau sudah tua dan mandul, apakah ada kemungkinan? Tidak ada. Kalau perawan, apakah ada kemungkinan untuk melahirkan anak? Tidak ada. Jadi saya mau katakan, seberat apapun masalah kita, ingat berita Natal akan membawa engkau ke dalam ketidakmustahilan. Itu loh beritanya. Tidak ada kata mustahil. Yang mandul saja bisa melahirkan, yang belum menikah dan perawan bisa melahirkan. Apalagi masalah kita. Apalagi masalah kita. Itu sangat luar biasa. Ketika kami melayani, ketika kami dalam suasana penyembahan di gereja, saya katakan kepada jemaat, ada seseorang yang Tuhan sembuhkan kakinya, dan tidak ada kesaksian. Tapi hari itu hari Rabu, hari Jumat, seorang jemaat datang, Pak, saya mau bersaksi. Ketika Pak Yusa katakan ada seorang wanita yang kakinya disembuhkan Tuhan, itu sebenarnya saya. Hari kami dilihat, tunjukkan ini, dia ini di sininya, di kakinya, itu keluar tulang dan tambah besar. Dan
mau dioperasi takut. Ketika hari Kamis dia duduk dan mau berdiri, dia mendengar suara cetak, dan dia lihat tulangnya hilang, yang menonjol itu hilang. Dia disembuhkan. Saya bersaksi, ini Tuhan kerjakan juga. Banyak mujizat. Sidang jemaat, jangan hanya ke gereja dan Anda tidak mengalami apa-apa. Di dalam bait Allah ada malaikat. Di dalam bait Allah malaikat memberitakan pesan-pesan Tuhan yang harus dan pasti terjadi. Amin. Sangat di sini dikatakan ia begitu lama berada dalam bait suci. Poin terakhir di sini kita lihat. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Nah, perhatikan bahwa ketika hadirat Tuhan, ketika malaikat di sini hadir, saya tadi katakan kan, tidak usah WL ngomong di sini ada hadirat Tuhan, jemaat tahu kok, tahu di sini. Orang-orang lain tahu, pasti nih mengalami perjumpaan. Tahu. Orang diurapi atau tidak, cuma tahu kok. Pengkhotbah mau ngomong apapun kalau memang tidak diurapi, terasa. Sudah, mau pandai ngomong apapun terasa. Apakah dia tidak diurapi atau diurapi? Nah, sekarang lihat di sini. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabeth, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan, ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Lihat, Zakaria karena tidak percaya, dia dibikin bisu. Itu karena dia tidak percaya, kalau tidak dibikin bisu, dia akan ngomong kacau sekali. Ya kan? Bisa-bisa dia mematahkan semua rencana Tuhan melalui perkataan-perkataannya. Elisabeth yang sudah tua sekarang hamil. Itu kalau Elisabeth tidak menyingkir, dia tidak menyendiri, dia ngumpul sama tetangganya. Ketika Elisabeth mengatakan, kata Tuhan, kata malaikat sih aku hamil, tetangganya bisa saja katakan, mana mungkin, mungkin itu tumor liver, kalau zaman sekarang disantet. Nah, kalau sudah mendengar seperti itu, kan bisa saja kita, oh iya ya, mungkin tumor. Pada waktu kita mengatakan, oh iya ya, mungkin tumor, batal sudah rencana Tuhan. Oleh karena itu, almarhum T.L. Osborne itu punya buku, namanya itu judulnya Yesus adalah Tabib. Di antaranya di sana dibahas mengapa orang yang sudah disembuhkan Tuhan kok sakit lagi. Jadi di sana diajarkan bahwa mereka terjebak dengan perasaan dan perkataan. Ketika mereka disembuhkan, waktu mereka sendiri, mereka mendengar suara setan. Apa? Gak mungkinlah kamu sembuh. Coba rasakan lagi kakimu yang tadi sakit itu. Coba. Ketika kita gerak, iya ya, kok sakit ya? Oh, ternyata aku belum sembuh. Ketika kita kelepasan ngomong itu, penyakit itu kembali lagi. Sehingga Osborne mengajarkan seperti itu. Nah, Anda lihat kesamaannya. 5 bulan Elisabeth tidak kuat. Seandainya dia kuat dan mendengar, itu tumor balik, dan Elisabeth percaya, bisa. Tetapi kalau sudah 5 bulan ke atas, kan sudah gerak. Tumor apanya? Nih, coba nih gerak di sini. Nih pindah lagi nih ke sini. Ini kalau bayi, kalau bukan bayi mana bisa gerak seperti ini, ya kan? Nah, sehingga dia 5 bulan lebih dia baru keluar. Sudah terasa bayinya di dalam kandungannya. Orang mau ngomong apapun dia tidak goyah. Saya tekankan, ketika iman Anda belum kuat, hati-hati dengan pergaulan. Kemungkinan besar pergaulanmu akan menghancurkan rancangan-rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan yang sudah kita terima. Ngumpul dengan orang-orang yang benar, yang akan menguatkan diri kita, membangun diri kita, sehingga ketika kita nanti keluar juga sendirian, kita sudah kuat. Ya. Dan Elisabeth terakhir di sini mengatakan,
inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tuhan akan mengerjakan juga berita Natal ini kepada Anda. Mungkin kau dipermalukan, mungkin kau dalam keadaan sekarang tidak berdaya. Tuhan mampu dan mau melakukannya. Tuhan akan menghapus aib kita. Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan Anda, Tuhan memberikan kemerdekaan. Puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan. Mewakili pimpinan, pengurus, dan seluruh pengerja ibadah Mandarin mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Yusak Kosasi berserta dengan istri. Sudah jauh-jauh dari Pamekasan mau datang ke sini ya. Nanti sampai sana jam berapa saya nggak bisa bayar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah Mandarin. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan sama-sama masuk dalam doa. Saya undang kita semua untuk dapat bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah doa malam Mandarin, mulai dari awal hingga pada akhirnya, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan setiap taburan benih firman yang sudah kami dengar tidak jatuh di tanah yang lain kecuali tanah yang baik di hati kami. Dan Roh Kudus yang akan menyiraminya di dalam hidup kami melalui setiap pembacaan firman, melalui setiap doa kami, diingatkan kembali bahwa tidak akan goyah iman kami di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan, biarlah itu kami imani sehingga itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan banyak janji Tuhan yang Tuhan genapi dan terjadi dalam hidup kami menjelang kami peringatan akan hari Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak Kosasi. Tambahkan roh hikmat marifat, urapan, penyataan kuasa Allah menyertai dalam setiap pelayanannya. Dimanapun Tuhan utus untuk berada, di sana hamba-Mu menyampaikan berita baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pelayanannya. Segala yang dibutuhkan, tangan-Mu menyediakan melampaui akal pikiran. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan setiap kami. Kami teringat akan rekan-rekan kami yang tidak terlihat malam hari ini. Kami bawa doa Bapak Camat yang malam hari ini opnam di rumah sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tolong untuk keadaannya, sehingga beri supaya kami dapat merayakan Natal bersama-sama. Clara juga Tuhan jamah dan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa untuk besok ibadah Natal gabungan Komsel di Mandarin. Tuhan beri cuaca yang baik sehingga tidak ada halangan untuk kami dapat merayakan Natal bersama-sama. Demikian besok hari Minggu kami juga minta cuaca yang baik. Pertemukan kami kembali semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebentar kami akan melangkahkan kaki kami pulang. Kirimkan malaikat-Mu menyertai perjalanan kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Pertemukan kami juga dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami tutup dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin pulang dengan membawa berkat Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami,
untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.